Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah meragukan kasih-Mu. Lewat gunung yang tinggi, lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah meragukan kasih-Mu. Oh, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagiku. Yesus, ku percaya padamu. Sidang jemaat, saya persilakan duduk kembali. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, segera saja saya membacakan firman Tuhan di tengah-tengah kebaktian Natal Gereja Pentakosta Indonesia se-Jabodetabek ini. Akan terambil dari Yohanes pasal yang ke-13 ayat 15, sebagaimana menjadi tema Natal kita pada malam ini. Saya akan membacakannya. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Saudaraku yang kekasih sama Tuhan, Tuhan berbuat. Ini satu poin yang harus kita mengerti. Karena semua perbuatannya itu didasarkan kepada kebenaran yang Dia bawa dari sorga. Akan ada perbuatan sebelum Dia mati, dan akan ada perbuatan sesudah Dia mati. Tetapi apa yang ditunjukkannya kepada kita sebelum Dia mati, untuk memproklamirkan rencana Allah yang sangat luar biasa di dalam kekekalan yang diselenggarakannya di dalam ruang dan waktu Dia. Suatu kehebatan yang ditunjukkan oleh Yesus kepada murid-murid, keluar biasaan yang tidak pernah dilihat oleh mata kepala manusia sejak mereka dilahirkan dan dijadikan di planet bumi kita ini. Saya khawatir bahwa perbuatan-perbuatan Yesus itu dalam bentuk paralel adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh mereka yang tidak pernah berdosa di alam semesta lain. Sebenarnya kita harus mengerti bahwa planet bumi kita ini adalah planet yang terhilang. Dalam ayat yang lain, Yesus mengatakan domba yang hilang. Untuk itu Dia harus meninggalkan 99 domba yang tidak tersesat. Tetapi Dia datang ke dalam dunia ini. Karena Allah itu, kalaupun Dia datang ke dalam dunia ini, maka yang muncul di hadapan seluruh ciptaan itu hanya hadirat. Dia tidak bisa muncul di hadapan manusia dan manusia boleh melihat. Karena tidak ada kemungkinan manusia boleh melihat Allah.
Firman Tuhan mengatakan Allah itu roh. Yang diambil dari bahasa Arab ruah, yang berarti angin, yang karyanya boleh dirasakan tetapi wujud dan substansinya tidak dapat dilihat. Maka teladan yang pertama yang ditunjukkan oleh Yesus kepada kita adalah dia mengambil rupa hamba, dan untuk itu dia harus mengosongkan diri. Kenotik ini, pengosongan diri ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Ini lebih daripada sekedar untuk menyatakan dia meniadakan atau dia menyangkal. Tetapi teologi pengosongan diri ini adalah ketika he empty, he become nothing. Dia menjadi sesuatu yang bertentangan dengan hakikat. Dan Paulus mengatakan ini mengambil bagian dalam rupa hamba seperti kita. Dalam bahasa yang lain, Paulus mengatakan dalam kitab Roma, engkau yang kaya menjadi miskin supaya oleh karena kemiskinanmu saya dikayakan. Dalam kebenaran paralel lainnya adalah dia yang kekal menjadi sementara. Hidup di dalam dunia kontemporer, supaya oleh karena kontemporernya itu yang diikat oleh ruang dan waktu per suku-suku waktu, suku-suku ruang. Karena kita hidup dari satu waktu kepada waktu yang lain, dari satu ruang kepada ruang yang lain, dan dia yang tidak pernah dibingkai oleh ruang dan waktu itu harus memasukkan dirinya kepada keadaan yang hanya dikenal oleh kita itu. Nah, saudaraku, pengosongan diri, kenotik, adalah satu bagian yang dipertunjukkan oleh Tuhan kepada umat manusia. Nah, untuk bisa menjadi bagian daripada Allah, engkau harus menyangkal dirimu, karena itulah yang bisa kita lakukan. Menyangkal diri kita, menganggap diri kita itu tidak siapa-siapa, untuk membuat Allah itu menjadi siapa-siapa di dalam hidup kita. Sebab jikalau engkau menjadi siapa-siapa, Allah tidak mempunyai tempat di dalam dirimu menjadi siapa. Itu sebabnya kata dia bertakhta di dalam hidup kita menunjukkan bahwa you are nothing. Supaya engkau hidup di dalam hidup yang diberikan oleh Yesus Kristus itu. Itulah dengan beraninya, saudaraku yang kekasih sama Tuhan, Paulus mengatakan dalam Galatia 2 ayat 20 bahwa sistem kehidupan kita sekarang ini sebenarnya nyaris bukan seperti sistem sebelum kita percaya. Apakah itu secara fisik ataupun tidak. Paulus mengatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Ini sangat tidak mungkin dan sangat tidak masuk akal. Pernyataan Rasul Paulus mengatakan, bukan aku sendiri yang hidup. Artinya kehidupanmu itu telah dihilangkan
dan digantikan dengan kehidupan Kristus. Prinsip duniawimu itu, prinsip duniawi itu telah tergantikan, telah terhancurkan oleh prinsip kehidupan Kristus. Paulus memberikan kepada kita dua macam struktur kemanusiaan setelah kita percaya. Saya tidak berbicara tentang sistem, tetapi struktur dari struktur itu atau substansi yang baru akan dimunculkan nanti semua kehidupan yang sistematis Kristiani. Artinya begini, bahwa Paulus mengenal dua macam manusia, yang disebut manusia duniawi dan yang disebut manusia rohani. Yang disebut manusia duniawi adalah manusia fisikal tok, manusia substansi, partikel tok, terdiri dari debu dan tanah. Darwin dengan teorinya lebih radikal menyatakan bahwa ini sebenarnya manusia hewani, bahwa manusia itu adalah hewan yang derajatnya tinggi, yang derajatnya lebih tinggi dari spesies yang lain, sehingga manusia itu menjadi spesies tunggal di dalam dunia ini, menjadi spesies tunggal di dalam dunia ini. Kalau spesies yang lain itu banyak, unggas saja sampai ribuan spesies. Jadi Darwin melihat, saudaraku yang kekasih sama Tuhan, bahwa kita ini sebenarnya tidak lebih tidak kurang dari kera, monyet, partikel, terbuat dari atom, terbuat dari evolusi yang panjang sekali, yang mampu membangun dirinya sendiri menjadi seperti kualitas yang dimiliki oleh manusia sekarang. Nah, Paulus mengatakan ini sebagai anima men, anima hewan atau binatang, men manusia, manusia binatang. Setinggi apapun pikiranmu, sehebat apapun intelektualmu, sehebat apapun engkau. Nah, apakah Adam yang diciptakan segambar sepeta dengan Allah itu, ketika dia berdosa, kembali kepada hakikatnya yang semula, yaitu bahwa dia sekedar partikel debu tanah saja. Nah, saya harus memberikan sedikit penjelasan kepada saudara bahwa sebelum ketika Musa mengatakan bahwa Allah menciptakan manusia itu dari debu tanah, tentu dengan sistemnya, dengan caranya. Kita melihat di dalamnya itu ada jantung, ada otak. Karena dengan cara begitulah manusia itu dijadikan oleh Tuhan. Ada organ yang tidak nampak, hati dan lain, ada metabolisme di dalam. Kemudian di luar ada tubuh kita yang bisa nampak, ada tangan, saudaraku yang kasih sama Tuhan, ada saluran-saluran saraf, saudaraku yang kekasih sama Tuhan, yang menghubungkan antara otak kita dengan seluruh sistem tubuh kita. Kenapa tangan saya bisa bergerak? Ini karena otak saya masih normal, yang diperintahkan oleh otak saya dan disalurkan melalui electrical signal. Jadi dia bukan seperti listrik, ada kabel dialirkan saudaraku, lalu arus itu berjalan, lalu di sana ada arus, lalu nyala listrik. Bukan begitu. Karena ada sinapse,
ada semacam gelombang-gelombang, ada sinapsa yang mengantar gelombang-gelombang signal ini, saudaraku, sampai mulut saya boleh bicara, mata saya boleh melihat, tangan saya boleh saya angkat, dan saudara perintah itu tangan saudara untuk memuji Tuhan, saudara lakukan itu dengan kaki. Hanya mereka belum hidup. Organnya itu sebenarnya sudah ada di sana, tapi belum berfungsi. Barulah setelah Allah menghembuskan nafas ke dalam hidung Adam itu, maka dia menjadi makhluk yang hidup. Nah, saya tidak melihat bahwa setelah nafas itu diberikan, barulah ada jantung, ada pikiran, ada kaki, ada hati, ada ginjal, ada tidak. Menurut saya, bahwa nafas kehidupan itulah yang membuat manusia itu sepeta, segambar dengan dia. Saya tidak melihat dalam firman Tuhan ini bahwa Allah itu punya tangan. Karena pernah saya dengar di televisi bahwa kata sepeta dengan segambar dengan Allah itu berarti Allah itu juga punya tangan, dia punya kepala, bentuknya seperti apa kita tidak tahu, dia punya mata, dia punya ini, karena sepeta dan segambar. Nah, saya melihat bahwa Allah itu tidak dapat kita simbolkan seperti itu. Karena apa? Karena tidak ada orang yang pernah melihat Allah. Yang saya tahu bahwa dia kekal, dan Adam itu menjadi manusia kekal dengan struktur dan sistem, dengan metabolisme seperti itu. Masalahnya dia menjadi tidak kekal karena dia berdosa. Saudaraku yang kasih sama Tuhan, lalu Yesus mengosongkan diri untuk menyelesaikan persoalan ini. Dia tidak mau manusia itu hanya sekedar manusia hewani, anima, human, animal man. Dan untuk itu dia harus mengosongkan diri. Kurban yang sangat luar biasa. Kalau saja saudara urut bagaimana Yesus itu di dalam kekekalan, dan kemudian Gabriel menyatakan satu proses, Roh Kudus akan bekerja, dan dia akan dimulai dari satu benih yang bukan Tuhan, saudara. Kalau Roh Kudus bekerja dan benih itu muncul di rahim Maria, sebagai bukti kita lihat bahwa sebenarnya manusia itu awal mulanya tidak lebih hanya sekedar sedikit darah. Yang pernah saya lihat gambarnya hanya sebesar jagung saja. Jadi proses saya di rahim ibu saya, ketika proses saya dimulai ada di sana, saudara-saudara, ada di dalam rahim ibu saudara, hanya sebesar jagung saja. Dan ilmu kedokteran bermacam-macam memberikan gambaran bahwa itu mungkin jantungnya. Jantung manusia dimulai dulu. Tidak ada pikiran di sana, tidak ada konsep di sana. Saudara yang kasih sama Tuhan, dia hanya sekedar being, dia hanya sekedar makhluk yang, saudaraku, menurut manusia belum manusia. Karena secara hukum manusia itu bisa menjadi manusia kalau dia sudah dilahirkan. Secara hukum, kalau dia masih dalam rahim ibu, dia tidak dapat dipertimbangkan sebagai manusia hukum. Tidak bisa mendapat warisan, tidak bisa mendapat hak politik, tidak bisa mendapat apapun. Sejak dia dilahirkan mungkin itu ada. Pernahkah sudah bayangkan Yesus masuk di dalam keadaan itu? Karena seringkali kita, saudaraku, tertutup mata karena mukjizat. Itu mukjizat. Nah, kalau itu mukjizat, kenapa harus dari rahim seorang perempuan? Dia bisa saja muncul dari sorga. Mr. Bean saja bisa turun dari sorga untuk memberi lawakan kepada kita.
Kenapa dia harus masuk dalam rahim ibu? Kenapa dia menjadi inkarnasi, masuk di dalam tubuh? Saudaraku, karena dia harus menyelesaikan tubuh itu sendiri. Dia harus menyelesaikan dosa pelanggaran yang